Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Devullah dari Pendidikan Geografi UNED Angkatan 2020 dengan NIM 20021030332. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentang lahan yang berada di air terjun Puncak Badean. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam inti materinya. Air terjun Badean terletak di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas total 2.156,2 hektare meter persegi. Desa Badean memiliki batas wilayah sebelah utara Desa Pegunungan Hyang, Kecamatan Bangsalsari, sebelah selatan Banjarsari, Bangsalsari, sebelah timur Desa Pakis, Kecamatan Pangki, dan sebelah barat Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, dengan jumlah potensi sumber daya manusia 3.708 orang laki-laki, 3.903 orang perempuan. Desa Badean memiliki curah hujan 22 mm dengan jumlah curah hujannya adalah 7 bulan dengan suhu rata-rata 32 derajat Celcius dan ketinggian tempat permukaan bumi di atas laut sebesar 300 sampai 500 mdl. Kemiringan tanahnya 30 derajat, berbukit, lereng gunung dan kawasan hutan. Desa ini juga memiliki 4 sungai yang jernih, bebatuan dan tidak tercemar sehingga keasliannya masih terjaga. Proses geologinya cukup unik dari wisata ini, yakni sebelah kanan terdapat area persawahan, sebelah utara perbukitan yang terbentuk akibat aktivitas cekungan sedimentasi gunung berapi yang berumur Eosen sampai Miosen tengah, yang kemudian mengalami pengangkatan dan penyesaran bongkah hingga kedudukannya relatif termiringkan ke arah selatan. Morfologi terjadi pelapukan kimiawi yang kemudian terguyur oleh air hujan yang menyebabkan erosi pada tanah daerah pegunungan Argopuro ini. Kemudian menjalar ke bawah. Itulah terjadi terjadilah air Badean ini. Mengalami siklus air hujan pendek yang mana terjadi proses penguapan yang disebut evaporasi. Ditambah lagi dengan adanya tumbuhan yang mampu mengeluarkan uap air ke udara mampu menambah tingkat evaporasi di daerah ini. Uap air naik dari permukaan bumi kemudian berkumpul menjadi satu di udara. Terbentuklah awan yang disebut proses presipitasi. Kemudian awan sudah pada masa yang tinggi maka akan turun hujan di daerah tersebut. Daerah ini adalah daerah pegunungan yang mana ketika turun hujan air maka akan mudah meresap, kemudian akan kembali lagi ke daerah aliran sungai ini. Luas wilayah menurut penggunaannya. Yang pertama, luas pemukiman seluas 195 hektare meter persegi. Yang kedua, luas persawahan sebesar 140 hektare meter persegi. Luas perkebunan 769,27 hektare per meter persegi. Luas kuburan 2,9 hektare meter persegi. 5. Luas pekarangan 30,03 hektare meter persegi. 6. Luas taman sebesar 0 hektare meter persegi. 7. Perkantoran 0,18 hektare meter persegi. Dan 8. Luas prasarana umum lainnya sebesar 1.019,64 hektare meter persegi dan total luas wilayah Desa Badean sebesar 2.156,02 hektare meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Monggo Mas, silakan. Baiklah, pertanyaan pertama. Kapan sih, Pak, wisata ini diresmikan? Wisata ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2020 tahun kemarin.
Oh, jadi sebelum jadi wisata seperti ini, dulunya Badian ini seperti apa sih Pak? Dulu tempat ini hutan yang ada aliran airnya. Terus Pak Menteri melihat potensi ini dan kemudian diprogramkan melalui program yang bertajuk Indonesia Bisa. Terus diresmikan oleh PLT Bupati Jember yang saat itu Kiai Haji Mukid Arif. Apakah kemungkinan bakal ada pengembangan terkait daerah ini Pak? Menurut yang saya dengar dari deputi dari Kemenparekraf itu akan membangun fasilitas seperti homestay dan penginapan untuk menghidupkan kembali ekonomi sektor pariwisata yang ada di tempat ini. Baiklah, terima kasih Pak. Mungkin segitu saja sih Pak yang dapat saya tanyakan. Jika ada kata yang kurang berkenan dari Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari industri wisata ini, daerah Badian ini juga tidak berpatok pada wisata saja. Namun, terdapat area persawahan, perkebunan, dan perikanan. Biasanya, daerah Badian ini dikenal dengan padi, jagung, gurame, ikan nila, dan ikan tawar lainnya. Biasanya, hasil-hasil tanaman dari daerah Badian ini dijual kepada tengkulak, pengecer, atau bahkan pasar. Pemasaran hasil kebun tersebut dijual kepada pengecer, tengkulak, bahkan pasar. Selain bermata pencarian dari petani, pekebun, ada juga dari sektor perikanan. Hasil-hasil ikan yang dihasilkan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan lele, ikan mas, itu biasanya dibudidayakan dengan air tawar. Pemasaran langsung dikirim kepada tengkulak, ke pasar, atau bahkan dibeli seorang untuk rumah makan industri. Selain bermata pencarian sebagai petani, di daerah Badian ini juga bermata pencarian sebagai kebun. Hasil dari kebun yang berada di daerah Badian ini terutama kopi, cengkeh, dan coklat. Total dari data BPS yang saya peroleh sekitar 2.146 keluarga yang bermata pencarian sebagai pekebun. Kondisi sosial yang berada di daerah ini sama saja dengan kondisi sosial yang berada di dataran rendah. Seperti berbincang-bincang saat bekerja, saat bergotong royong, saling membantu, dan yang lain sebagainya. Mereka juga ramah dengan yang berjualan di daerah wisata ini. Sumber daya yang mumpuni mampu diwujudkan dengan seseorang yang memiliki sumber daya manusia yang bijak. Beberapa pemerintah mulai melihat potensi daerah wisata ini. Kemudian, dengan adanya asumsi akan dibangunkan homestay dan daerah penginapan di daerah Badian ini, maka daerah Badian ini akan segera berkembang dengan pesat. Nah, itu tadi adalah sedikit pembelajaran tentang pengenalan lahan tentang Badian. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Jember mengucapkan selamat menonton dan tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget bad memories and leave those hurt.